Ya kan ini kemarin salah satu terpidana yang diduga salah tangkap begitu ini mengaku bahkan sempat disiksa oleh polisi begitu untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan menurut pengakuan dirinya begitu. Apakah ini juga sudah diketahui Komnas HAM sebelumnya jauh-jauh hari? Ya betul, karena sebenarnya memang kasus ini kan kasus lama ya, kasus 8 tahun yang lalu yang kemudian muncul atau viral kembali. Nah, seperti yang disampaikan Pak Uli tadi, bahwa sebenarnya kasus ini sudah pernah dilaporkan ke Komnas HAM pada tahun 2016 silam atau September, jadi pasca peristiwa itu. Jadi kuasa hukum dari 4 terduga pelaku gitu ya, Hadi Saputra, kemudian Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Saka Tatal, waktu itu memang melaporkan ke Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Jadi pertama adalah penghalangan bertemu dengan keluarga dan kuasa hukum. Lalu yang kedua, pemaksaan pengakuan sebagai pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dan ada dugaan penyiksaan. Termasuk bentuk-bentuk penyiksaannya seperti apa itu disampaikan dalam pengaduan yang disampaikan kepada kami. Nah, pada saat itu kemudian kami menindaklanjuti pada tahun 2017, di awal 2017, tepatnya Januari 2017, dengan melakukan klarifikasi melalui Irwasda Polda Jawa Barat ya, terkait dengan peristiwa. Kami meminta beberapa informasi melalui pemeriksaan kepada para penyidik, terutama terkait dengan dugaan penyiksaan. Kenapa kami lakukan? Karena Indonesia kan sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan pada tahun 98 dan itu sudah menjadi hukum nasional. Dan kasus-kasus penyiksaan oleh aparat selama ini kan banyak terjadi berdasarkan pantauan Komnas HAM itu dalam proses penyelidikan dan penyidikan atau dalam tahanan gitu. Sehingga itu secara spesifik kami minta informasi, termasuk juga bagaimana pada saat itu terkait dengan penghalang-halangan kunjungan keluarga. Sehingga kami mendorong adanya proses disiplin gitu ya, dan tindak pidana bagi pelaku penyiksaan berdasarkan konvensi KAT gitu, Konvensi Anti Penyiksaan, termasuk juga bagaimana memastikan hak-hak tersangka sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan tentu saja berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang standar penanganan anak dalam hukum, karena saat itu kan posisi mereka anak ya, sehingga tunduk pada SPPA gitu, Sistem Peradilan Pidana Anak gitu. Pada saat itu yang dilakukan Komnas HAM. Baik.